Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi yang saya cintai dan saya banggakan serta saya hormati, bahwa pelaksanaan perkuliahan dengan mata kuliah pengantar hukum agraria kita pertemuan yang kedua. Sebelum saya mulai, kita sepakat tetap memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas izin dan ridhonya kita dapat melaksanakan amanah sebagaimana yang telah direncanakan. Sholawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah Nabi yang terakhir yang selalu mengajak pengikutnya, jamaahnya, dari alam kegelapan ke alam terang benderang, dan selalu berusaha untuk memperbaiki akhlak pengikutnya atau jamaahnya. Dan yang paling dinanti-nanti oleh kita semua adalah syafaat kelak di kemudian hari. Rekan-rekan, kita melaksanakan kuliah dengan sistem daring. Saya gunakan seperti yang pertama. Walaupun dengan keadaan yang begini, rekan-rekan harus ada nawaitu untuk semangat dalam belajar. Tidak ada yang harus elek-elekan. Yang kedua, nanti rekan-rekan tetap saya ingatkan tentang absensi, baik yang melalui Fiklas maupun WhatsApp, segera ditandatangani, jangan sampai ada yang tertinggal. Salam sehat, salam belajar, salam ibadah. Yang tidak boleh tinggalkan, pesan saya selalu adalah sholat 5 waktu. Usahakan harus tepat waktu, laki jamaah. Oke? Baik rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, saya mulai masuk ke materi, yaitu tentang pengantar hukum agraria. Pengertian hukum agraria. Agraria berasal dari kata agar, yang berarti tanah, pertanian. Agrarius yang berarti segala hal yang berakit dengan masalah tanah, permasalahan tanah muncul sebagai akibat dari pertumbuhan jumlah manusia yang tidak sebanding dengan jumlah luas tanah yang tersedia. Artinya begini gampangnya ya, bahwa wilayah Indonesia, ini saya kasih contoh aja, terdiri dari 1000 km persegi misalnya. Tetap sampai kiamat juga luas kan seperti itu. Tetapi pertumbuhan manusia itu tiap bulan, tiap tahun ya akan selalu bertambah. Artinya kalau tidak dibuat satu aturan yang mengikat, orang akan melakukan tindakan semena-mena, mengklaim dirinya. Maka dari itulah muncul satu undang-undang atau hukum agraria. Oke ya, jadi itu kenapa harus diatur? Karena memang tujuan hukum itu ya mengatur tentang objek yang akan diatur. Kita masuk mengenai pengertian hukum agraria menurut para ahli. Budi Harsono menyatakan bahwa hukum agraria ialah suatu kaidah hukum yang mengatur mengenai bumi, air dalam batas tertentu, juga ruang angkasa serta kekayaan alam yang terdapat di dalam bumi, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Biasa rekan-rekan kan pernah belajar ya, hukum tertulis formal, non tertulis, yang merupakan suatu kesepakatan. Orang tidak boleh memperlakukan semena-mena.
Yang dua, pendapat Utrecht menyatakan bahwa hukum agraria ialah sebagai hukum istimewa memungkinkan pejabat administrasi bertugas mengurus permasalahan tentang agraria untuk melakukan tugas mereka. Ya, kesimpulannya orang dikatakan pejabat, orang punya wewenang karena ada piranti lunaknya. Piranti lunak itulah yang mengatur apa? Ya, hukum agraria itu. Oke. Terus Batsan Mustafa menyatakan bahwa hukum agraria ialah himpunan peraturan yang mengatur tentang bagaimana para pejabat pemerintahan menjalankan tugas mereka di bidang keagrarian. Ya, kesimpulannya mulai dari Mas Budi, Mas Utrecht, Pak Basan, WLG, Lema Ira, ya, itu hampir sama. Jadi seseorang bisa melaksanakan pekerjaannya atau jabatannya karena ada piranti lunak. Piranti lunak adalah satu aturan yang mengatur. Oke? Terus dasar hukum pembentukan hukum agraria nasional. Pertama, Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat di pasal yang ke-33 ayat 3. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 5 pada tahun 1960 mengenai peraturan dasar pokok agraria. Sumber yang kedua ini juga disingkat sebagai UUPA, Undang-Undang Pokok Agraria. Jadi nanti kalau rekan-rekan ada bilang UUPA, Undang-Undang Pokok Agraria yang mengatur tentang pertanahan. Oke, jangan nanti malah rekan-rekan sudah pernah belajar hukum agraria, ada orang ngomong UUPA dibilangin undang-undang apa? Pancasila, kan nggak boleh ya. Jadi harus UUPA itu adalah singkatan dari Undang-Undang Pokok Agraria. Terus tujuan hukum agraria nasional, upaya untuk meletakkan dasar bagi pendayagunaan objek hukum agraria, yaitu bumi, air, luar angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Pada tahun 1960 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria yang merupakan induk dan dasar politik hukum agraria nasional. Jadi artinya setelah diundang-undangkan sejak tahun 60 Nomor 5 tentang peraturan dasar pokok agraria, semuanya diatur tentang menyangkut pertanahan. Jadi kan tanah itu kan macam-macam ya. Ada zona hijau, zona merah, zona kuning. Jadi yang tahan pertanian ya tidak boleh, apapun alasannya tidak boleh dibangun. Nah itu ya. Nanti larinya ke arah sana. Berikutnya, UUPA dikatakan sebagai hukum agraria nasional karena UUPA memiliki dua kriteria, yaitu: satu, secara nasional formal dibuat oleh lembaga legislatif yaitu DPR bersama Presiden sebagai pembentuk undang-undang. Hal ini terdapat dalam konsideran UUPA, di mana hukum agraria kolonial harus diganti dengan hukum agraria nasional yang disusun dalam bahasa Indonesia, dibuat oleh pembentuk Undang-Undang Nasional Indonesia dan berlaku dalam wilayah Republik Indonesia. Jadi singgawe DPR
ya. Kalau DPR namanya apa? Legislatif ya. Kalau presiden namanya apa? Eksekutif. Dan yang menjalankan hukum itu namanya apa? Yudikatif. Jadi itu aja. Ingat-ingat itu ya. Rekan-rekan kuliah di hukum itu harus mengerti lah. Sehingga undang-undang itu yang merumuskan adalah legislatif, Kongres, Dewan Kongres DPR, eksekutif presiden yang mengesahkan, yang melaksanakan undang-undang itu adalah yudikatif. Tentunya rekan-rekan tahu, jadi di dalam hal penegakan hukum itu ini sedikit pemahaman ya biar paham. Namanya penyidik itu ada penyidik pegawai negeri sipil itu macam-macam. Ya, yang membidangi di pertanahan itu PPN, agraria, juga penyidik yang ahli dalam hal mengoperasikan Undang-Undang Nomor 5 tahun 60. Oke. Kalau yang diatur juga tata caranya tetap berpegangan kepada kitab-kitab undang hukum acara pidana pada saat melakukan penegakan, oke ya. Jadi ini biar pemahaman, singgawi undang-undang DPR yang mengesahkan presiden, eksekutif, yang melaksanakan adalah yudikatif. Oke. Yang kedua, secara nasional formal oleh lembaga legislatif yaitu DPR bersama presiden sebagai pemilik arti bahwa tujuan asas dan isi harus sesuai dengan kepentingan nasional. Nah, pembentukan undang-undang ini terdapat dalam konsideran UU PA di mana berdasarkan nih yang tadi saya ulangi lagi ya, kolonial dengan hukum agraria nasional dalam bahasa Indonesia. Oke. Terus asas hukum agraria. Asas-asas hukum agraria. Asas-asas hukum agraria. Ini ada sedikit gangguan laptop saya, jadi agak sedikit ada masalah. Jadi asas-asas hukum agraria itu ada sekitar, saya kalau mau ngomong jadi konsentrasinya jadi agak hilang nih karena laptopnya ada gangguan, mungkin selama liburan tidak dipakai malah jadi bermasalah, error. Jadi ditutup aja. oke, kalau memang begitu untuk pertemuan berikutnya nanti saya akan tambahkan yang mengenai asas-asas. Saya mohon maaf karena ini ada error, tak mainkan ternyata malah hilang semua. Jadi rekan-rekan mahasiswa, itulah namanya IT ya. Terkadang tadi udah siapkan secara baik, ternyata diam-diam perjalanannya menghadapi ini. Jadi nanti akan saya jelaskan di PowerPoint pada saat saya menjelaskan, mungkin berikutnya akan lebih jelas. Jadi ada beberapa asas yang saya akan jelaskan ya. Saya sekali lagi mohon maaf, dan semoga pertemuan yang ketiga ini perlu tak servis ini berarti ya.
Jadi sekali lagi saya mohon maaf, selamat belajar dan jangan lupa salam sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.